Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam waktu teduh bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Jumat 27 Maret 2026. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Bapa atas hari baru yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas kesehatan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada saat ini, kami akan membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman ini kami boleh mengerti dan kami boleh pahami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan hadir di tengah-tengah kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 30. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Namun, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan tinggal bersama Kristus. Hal itu memang jauh lebih baik. Namun, lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Dengan yakin, aku tahu tentang hal ini. Aku akan tinggal dan akan bersama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari Injil, tanpa digentarkan sedikit pun oleh lawan-lawanmu. Bagi mereka, semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Dalam pergumulan yang sama, seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalimat Paulus ini bukan kalimat putus asa yang menyerah pada kehidupan. Sebaliknya, ini adalah ungkapan iman yang teguh dan penuh pengharapan. Paulus menuliskan ini dari penjara, dan ia tidak tahu apakah akan hidup atau mati. Yang pasti, ia tahu bahwa selama ia masih hidup, tujuannya hanya satu, yakni Kristus. Dan jika akhirnya ia mati, itu bukan kerugian, karena itu berarti ia bersama Yesus Kristus selama-lamanya. Dalam dunia yang mengukur hidup dengan sukses, harta, dan kenyamanan, Paulus mengajak kita melihat hidup dari sudut pandang berbeda, yakni hidup bukan soal untung rugi duniawi, tapi soal nilai kekekalan. Bagi setiap orang yang sedang berduka karena kehilangan orang yang dikasihinya,
Firman ini menjadi penghiburan sejati bahwa kematian dalam Kristus bukanlah akhir, melainkan awal dari persekutuan kekal bersamanya. Kesedihan dan ratap tangis memang nyata, tetapi pengharapan dalam Kristus jauh lebih kuat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian dalam duka. Janjinya, Dia mau berjalan bersama dan menguatkan langkah kita. Sebagai orang percaya, kendati kita tidak pernah lepas dari penderitaan, penolakan, bahkan pergumulan, semua itu bukan kesia-siaan. Semuanya dapat dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Kiranya Tuhan mengajarkan kita memaknai hidup bukan dengan standar nilai dunia, tetapi dengan nilai kerajaan sorga yang tujuannya kekal, sehingga baik hidup kita maupun mati, biarlah semuanya demi kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami untuk tidak hanya menilai kehidupan ini dari sudut pandang dunia yang mengukur hidup dari kesuksesan, harta, dan kenyamanan saja, tetapi juga dari sudut pandang berbeda, yakni hidup bukan soal untung rugi duniawi, tetapi lebih penting adalah soal nilai kekekalan. Sehingga kami juga dapat berkata bahwa hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan dalam menjalani kehidupan kami masing-masing. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Biarlah Engkau, ya Tuhan, yang akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka memimpin negara kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami agar Engkau berikan berkat yang melimpah. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam setiap usaha yang dilakukan. Biarlah mereka boleh berbagi buat saudara-saudara kami yang membutuhkan. Biarlah mereka boleh menjadi saluran berkat dimanapun berada. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, tetapi Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan, biarlah Engkau ya Bapa yang akan memberkati setiap dokter dan tenaga medis yang merawatnya. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu mereka boleh sehat dan pulih kembali. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dan saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Tuhan, hadirlah bagi mereka, kuatkan dan berikan hikmat agar dapat terbebas dari pergumulannya, serut dengan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami agar mereka tidak lalai dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka, baik sebagai pemuda yang sudah bekerja, mahasiswa, dan pelajar. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sedang berulang tahun. Engkau tambahkan berkat, berikan kesehatan, dan sukacita. Kami juga mendoakan orang tua kami yang dalam masa tuanya. Biarlah mereka senantiasa diberikan kesehatan dan kenyamanan dalam menjalani hari-hari indah mereka. Jikalau ada orang tua kami yang sakit, Tuhan, Engkau sembuhkan dan pulihkan. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia ini, di mana Engkau ya Tuhan tahu bahwa saat ini terjadi perang di Timur Tengah antara Amerika dan Israel melawan Iran. Perang di Eropa Timur antara Ukraina dan Rusia. Hadirlah Tuhan untuk mendamaikan bangsa-bangsa ini melalui kuasa-Mu. Menjamah setiap kepala negara agar mengedepankan dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Ampunilah segala dosa yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah saat teduh kita pada pagi hari ini.
Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.